Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua bersama gue Cepi lagi. Ya. Oke, video kali ini gua mau ngasih kalian 5 rekomendasi anime-anime yang udah pernah gua tonton. Ya, udah gua pernah tonton dan gua tamatin tentu aja ya. Ini list bener-bener random banget listnya. Jadi kalau misalnya gua sebut pertama itu bukan berarti itu adalah anime terburuk, ataupun yang gua sebut paling akhir itu anime terbaik, enggak, atau sebaliknya. Enggak kayak gitu. Jadi ini benar-benar pure random anime-anime yang gua rekomendasiin aja, yang udah pernah gua tonton gitu, biar kalian juga nonton. Dan tahunnya juga bakal beragam ya, nggak cuman anime-anime yang baru tayang sekarang-sekarang aja, mungkin yang udah tamat 10 tahun lalu, tahun 2000-an awal, 2010-an, atau bahkan tahun 90-an. Ya pokoknya ini list suka-suka gua. Anime yang muncul di video atau di playlist ini benar-benar murni pendapat gue pribadi, atau murni yang gue rekomendasiin aja gitu. Bener-bener selera gue lah, nggak selera gue juga sih, yang menurut gue bagus aja gitu ya. Oke, ada beberapa persyaratan buat anime-anime itu buat masuk ke list-list yang gue kasih di playlist ini. Yang pertama, gue harus nonton animenya dulu sampai tamat. Ya kali kalau nggak sampai tamat gue rekomendasiin kan jadi nggak valid ya rekomendasinya ya. Terus list rekomendasi ini benar-benar sifatnya subjektif. Jadi yang gue rekomendasiin adalah anime-anime yang udah gue tonton, udah gue tamatin, dan gue suka. Dan gue pengen menyarankan anime-anime ini buat kalian lah gitu. Anime-anime di sini mungkin bisa jadi nggak sesuai dengan selera kalian gitu. Itu nggak apa-apa banget. Namanya rekomendasi kan, boleh kalian terima, boleh nggak juga. Terus animenya semisal mungkin itu bisa diakses di platform streaming legal yang ada di Indonesia. Kayak bisa di Beastation mungkin, atau di YouTube-nya Muse Indonesia, iQIYI, WeTV, Disney Plus, Netflix paling banyak nih anime-animenya. Tapi kalaupun kalian mau nonton di fansub, hasil-hasil dari batch fansub kayak gitu, yang nggak apa-apa juga. Tapi gue nggak akan nyebut, atau gue nggak bakal rekomendasiin kalian buat nonton di fansub gitu. Oke, mungkin segitu aja mukodimahnya, dan kita mulai aja listnya sekarang. Oke, yang pertama itu ada Bakato Testo Soukanju. Itu anime yang pertama kali bikin gua suka ngoleksi anime, nonton anime itu mulai dari situ. Walaupun anime pertama gue bukan Bakato Test ya, anime pertama gue Digimon ya, anime pertama gue Digimon. Dan yang bener-bener bikin gue mungkin bisa dibilang wibu sampai sekarang nih, start pointnya tuh dari sini gitu, dari anime Bakato Test ini. Ini anime yang bikin gue maraton anime, bisa dibilang ya bikin gue jadi wibu lah sampai sekarang lah. Anime bener-bener super random banget, jokesnya absurd, bangke-bangke banget jokesnya. Terus anime ini ya kalau misalnya udah berhubungan dengan jokes yang absurd, berarti otomatis ini adalah anime komedi ya. Oke, jadi anime ini bercerita tentang sebuah sekolah di mana sekolahnya itu punya sistem kelasnya itu sesuai kasta. Kastanya itu dinilai dari nilai-nilai mereka di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kelas A itu berarti mereka kelasnya anaknya pintar-pintar. Terus kelas B itu ya lumayan di bawahnya kelas A gitu. Terus yang paling blow on itu ada di kelas F. Terus kalau misalnya terus kalau misalnya kelas A, masuk kelas A itu fasilitas-fasilitasnya di provide udah kayak istana tuh di kelas A tuh. Tapi kalau untuk kelas F itu udah kayak gubuk, bukan kayak kelas lagi, bukan kayak kelas pada umumnya, benar-benar gubuk. Sampai meja aja lesehan di sana di kelas F. Lesehan pun hancur gitu meja-mejanya. Itu sedih banget aja. Terus fokus cerita di anime ini adalah di siswa-siswa kelas F-nya, yang ya lu tahu sendiri lah, berarti kan anak-anak blow-on semua kan di situ kan. Terus tokoh utamanya di sini namanya adalah Akihisa Yoshi. Nah, di situ mulai tuh kisah-kisah atau cerita-cerita blow on dia sama teman-temannya itu kocak banget sih anjir. Terus tiap siswanya ini juga punya kemampuan buat summon beast gitu lah ya, semacam kayak Pokemon, mungkin Pokemon, Digimon itu buat tawuran tawuran, tapi tawuran antar kelas. Nah, tawuran antar kelas, terus mereka kayak yang battle Pokemon aja gitu. Kalian mulu anjir. Mereka battle Pokemon, kayak battle Pokemon gitu, pakai bis-bis yang udah ada yang bisa mereka panggil gitu. Terus kan kalau di Pokemon tuh ada statnya, ada skill-skillnya. Nah itu kemampuannya itu tergantung sama nilai-nilai mereka di sekolah.
Itu ya pokoknya gitulah. Anime ini terkenal sama trap legendarisnya mereka, karakter trap legendarisnya mereka, yaitu adalah Hideyoshi Kinoshita yang gendernya adalah Hideyoshi. Cewek bukan cowok bukan, Hideyoshi. Ya udah pokoknya tonton aja dah gitu ya, untuk Bakat Totes ini. Ada 2 season 1 sampai season 2, dan dua-duanya bisa ditonton di YouTube channel Muse Indonesia. Oke, next. Oke, yang kedua ada Aono Exorcist. Nah, abis gua kelar nonton si Bakat Totes ini, gua jadi tontonan lagi dong. Dan inilah anime kedua gua gitu. Judul kedua gua untuk ya anime-anime yang awal-awalan lah, starter pack gua lah. Starter pack gua buat menjadi wibu sampai sekarang ini. Ya, anime selanjutnya adalah Aono Exorcist, yang ini animenya adalah anime shonen. Anime shonen terus genrenya mistis action kayak gitu. Nyeritain tentang Okumura Rin yang harus nerima kenyataan kalau dia itu anak dari Satan atau ya, Raja Iblis. Terus dia ini diminta sama ayahnya, ya ayahnya ini ya Raja Iblisnya ya, itu buat menaklukkan Asia, bukan Asia tapi Asia. Di mana Asia itu adalah dunia tempat manusia tinggal ya, dunia kita lah gitu ya. Terus si Rin ini nggak mau dan malah menjadi pembasmi iblis menggunakan kekuatan iblis dari ayahnya. Terus dia itu jadi pembasmi iblis sama adenya si Yukio. Terus untuk membela Asia gitu. Kalau kalian belum nonton nih anime, keren sih, keren banget. Plot twistnya mantep banget. Ada 2 season. Cuman season 1-nya pun udah sampai tamat gitu. Untuk season 1-nya udah sampai tamat. Kayaknya season 2-nya itu spin-off cerita yang menceritakan di timeline-nya itu sebelum akhir animenya. Tapi gue belum nonton season 2-nya, tapi season 1-nya bagus kok. Oke, bisa ditonton di Beastation, iQIYI sama Netflix. Next. Oke, selanjutnya ada Kaichou Maid Sama. Balik lagi ke genre komedi. Ini animenya anime shoujo yang biasanya ditonton sama cewek ya. Tapi kalau kita cowok-cowok nggak nonton shoujo itu nggak laki gitu. Jadi beberapa orang termasuk gua ya, beberapa judul shoujo ya gua nonton juga gitu. Salah satunya adalah Kaichou Maid Sama ini. Jadi Kaichou Maid Sama ini menceritakan tentang Ayuzawa Misaki yang menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Jadi sekolahnya itu dulu adalah sekolah khusus cowok yang isinya bandel-bandel semua gitu, badung-badung semua itu isinya. Nah, di saat si Misaki ini jadi masuk sekolah, si sekolahnya jadi sekolah campuran. Nah, karena ingin menciptakan citra yang baik terhadap masyarakat, si sekolah ini ya akhirnya jadi ketua OSIS, yang mana dia menjadi ketua OSIS yang tegas, yang suka membela cewek gitu ya, girl support girls gitu. Kalau ke cowok tuh bener-bener galak banget, tapi ke cewek tuh lemah lembut, sangar, terus tegas, yaitu ada di sosoknya Misaki. Tapi di luar karakternya dia yang tomboy, yang tegas kayak gitu, dia itu kerja di maid cafe. Jadi kan citranya itu beda 180 derajat kan antara dia jadi ketua OSIS sama jadi maid cafe. Jadi yang tadinya galak jadi lembah lembut. Ira saya masih gue sujin sama ya kayak gitu-gitulah. Itu kocak sih. Unik gitu menurut gue. Terus di situ si Misaki itu jangan sampai dia teman-teman sekolahnya itu tahu kalau dia adalah seorang maid gitu, jangan sampai lah gitu. Dan akhirnya si Misaki ini ketemu sama Usui Takumi, yang mana si Usui itu tahu kalau dia itu adalah seorang maid di restoran atau di cafe itu adalah ketua OSIS di sekolahnya dia. Ya udah, akhirnya si Usui jaga rahasia dan mulailah kisah-kisah cinta di antara mereka gitu. Pokoknya lucu, seru, gemesin juga ya. Buat kalian yang jomblo-jomblo mungkin bisa menghalu ya dengan kisah-kisah cerita-cerita ini. Ya udah, bisa ditonton di iQIYI.
Next ini anime komedi, cukup lucu menurut gua, dan ini judulnya adalah Chunibyo Demo Koi ga Shitai. Ya agak panjang sedikit tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ceritanya itu tentang seorang cowok yang dia itu mengidap Chunibyo, namanya si Togashi Yuta. Dia tuh mengidap Chunibyo, yaitu ya semacam sindrom, nggak sindrom juga sih, itu sih translate-nya sindrom ya. Itu kayak tukang ngayal lah, kayak kalau dulu kecil kita suka main berantem-beranteman kan, Power Rangers-an gitu kan. Nah, itu tuh mirip kayak gitu, cuman karakternya beda, kayak karakter di game RPG gitu. Jadi berasa dia tuh raja iblis gitu lah, semacam gitu. Jadi kalau gitu gayanya gini. Terus ke bawah sampai gede gitu, sampai dia lulus SMP. Setelah lulus SMP dia tobat lah gitu ya. Tobat udah nggak mau lagi jadi orang yang ngayal-ngayal kayak gitu. Tapi pas SMA ketemu sama orang yang mirip-mirip sama dia waktu dia SMP gitu. Namanya Takanashi Rika. Takanashi Rika ini dia Chunibyo juga tapi masih ke bawah sampai SMA. Dia sering ngayal tuh masih, jadi sepanjang sepanjang series tuh, sepanjang animenya jalan, ya kalian bakal merasa cringy-nya bukan cringy gak lucu atau gimana ya, cringy-nya karena cringy geli sendiri gitu ngelihat si Rika mengayal-ngayal kayak gitu aja. Itu lucu sih kata gue. Cringy, lucu, ya pokoknya gitu. Lalu pasti ngerasain sendiri nanti. Apalagi kalau yang masa kecilnya sering ngayal gitu. Terus dia juga pakai iPad gitu kan si Rikanya, itu di dalamnya dia ceritanya matanya kayak semacam punya kekuatan gitu ya, namanya hayalan ya. Ya pokoknya tonton aja lah, itu seru banget, lucu. Terus ada 2 season juga. Season 2-nya mention Indonesia by the way. Mention Indonesia cuma dikit doang di mentionnya. Pokoknya seru banget. Terus momen Rika sama Yuta juga gemesin banget. Ya wajib nonton lah. Bisa ditonton di iQIYI. Next. Yang terakhir itu ada Hataraku Mou Sama, yang animenya ini lagi jalan di season kedua. Baru tayang beberapa minggu yang lalu, udah berapa episode? Berarti 3 episodean lah gitu. Hataraku Mou Sama ini, jadi inti dari cerita Hataraku Mou Sama ini adalah menceritakan seorang raja iblis ya, dan juga jenderal setianya si raja iblis ini. Mereka itu terjebak di dunia manusia dan terpaksa menjalani hidup seperti manusia pada umumnya, dan mereka terjebak di Jepang gitu ya. Jadi mereka harus bisa bahasa Jepang, mereka belajar bahasa Jepang, mereka hidup miskin di sana di Jepang, ngekos, harus hemat, harus kerja part time jadi kasir McD anjir. Wah, ini unik sih menurut gua. Terus anime-anime yang modelan gini tuh jarang di tahun segitu. Waktu dulu anime-anime isekai, cuman ini bukan isekai sih jatuhnya sih. Isekai enggak ya? Isekai kan dari dunia A ke dunia B. Dari dunia nyata ke dunia hayalan, dunia isekai. Tapi ini kebalikannya, dari isekai ke dunia manusia. Ya udahlah ya. Ya pokoknya kayak gitu si Mao Sadao ini jadi hidup miskin lah di situ ya. Jadi hidup miskin, harus ngekos apa segala macam. Ini bakal relate banget sama kalian yang tinggalnya ngekos, harus bertahan hidup gitu ya, harus ngirit apa segala macam. Itu kalian bakal relate banget sama kehidupannya si raja iblis ini gitu. Banyak juga parodi brand di situ, termasuk McD-nya bukan McD tapi McDonald kalau nggak salah ya, gue lupa. Terus full komedi, udah lucu banget pokoknya. Ya gitulah, relate pasti kalau misalnya kalian ngekos. Terus anime ini bisa ditonton di Beastation dan juga Netflix. Beastation gratis sih, season 1 sampai season 2 lagi jalan. Oke, jadi kayaknya itu dulu ya rekomendasi dari gua. Kalau kalian ada rekomendasi lain boleh di drop di kolom komentar di bawah, terbuka buat semuanya. Jadi kalau kalian mungkin
merekomendasi dan gue juga belum nonton, siapa tahu itu bisa jadi tontonan buat gue dan bisa gue rekomendasikan kalau itu seru menurut gue gitu. Ya udah sekalian video kali ini kalau kalian suka ya silahkan di like, di share ya. Gue nggak biasa ngomong gini, gue malu aja. Ya pokoknya di subscribe juga kalau misalnya belum subscribe, like, share teman-teman kalian, dan terima kasih udah bantu channel gue buat lebih berkembang lagi. Gue Cepi pamit, see you, bye bye.